Adapun secara syar'i ya, secara istilah, maka di sini kita melihat ada dua metode ulama ya, dua metode ulama. Ya. Metode yang pertama menganggap seluruh perkara agama, perkara yang berkaitan dengan agama, yang tidak ada di zaman Nabi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah definisinya dari An-Nawawi, Al-Izz bin Abdussalam, ini Al-Izz bin Abdussalam. Kemudian juga dan An-Nawawi ya. Al-Aini, dari banyak ulama yang mendefinisikannya seperti ini. Jadi semua perkara agama yang berkaitan agama yang tidak di zaman Nabi maka disebut dengan bid'ah. Ini metode pertama. Metode yang kedua ya. Dia hanya berkaitan dengan ya, bid'ah adalah perkara baru dalam agama namun berkaitan dengan cara atau ritual tertentu ya yang jadi mirip dengan yang diada-adakan sehingga mirip dengan sunnah, dengan ritual sunnah. Di antara yang berpendapat seperti ini, seperti yang definisi yang disampaikan oleh Asy-Syatibi dalam I'tisam ya, Asy-Syatibi. Kemudian ini juga mirip dengan Ibn Taimiyah ya, dan banyak ulama ya, misalnya ya, dan lain-lain ya. Apa bedanya dua definisi ini? Kalau definisi yang pertama, dia mencakup seluruh perkara agama, ya, yang pokoknya ada perkaitan perkara agama yang tidak di zaman Nabi maka disebut bid'ah. Sehingga definisi seperti ini cenderung kepada seperti makna bahasa ya. Makanya Al-Izz bin Abdussalam diikuti oleh Nawawi dan yang lainnya, sehingga mereka membagi bid'ah menjadi 5 ya. Sehingga karena ini berkaitan pokoknya perkara agama yang tidak di zaman Nabi berkaitan dengan mencakup sarana maupun ritual ya, makna bahasa, sehingga mencakup sarana dan ritual ya, mencakup sarana dan ritual. Sehingga mereka membagi bid'ah menjadi 5. Sehingga bid'ah dibagi menjadi 5. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Izz bin Abdussalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Di antaranya misalnya bid'ah yang wajib. Bid'ah wajibah maksudnya. Terus adalah bid'ah mustahabbah atau ya, mustahabbah yang dianjurkan, itu namanya bid'ah yang makruhah ya. Seperti hukum fikih, nanti ada bid'ah yang haram ya, bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mubah ya, bid'ah yang mubah. Nanti bid'ah yang wajib, contohnya apa? Dia contohkan seperti belajar misalnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu di zaman Nabi tidak ada, karena tidak perlu belajar ilmu nahwu. Orang Arab para sahabat semua jago bahasa Arab. Ilmu mustalah hadis enggak perlu. Di zaman Nabi enggak ada mustalah hadis. Kenapa tidak ada? Ya para sahabat langsung dengar dari Nabi, enggak perlu periksa sanad, sahabat langsung sampai ke Nabi. Jadi enggak perlu belajar mustalah. Mustalah diperlukan zaman sekarang ketika tidak tahu perawinya ini bagaimana, ketemu atau tidak, maka perlu belajar mustalah hadis. Ilmu jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil.
Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kredibilitas perawi. Apakah dia thiqah, apakah dia dhaif, apakah dia kadzdzab, apakah dia matruk ya. Sehingga diketahui dia mudallis atau bukan, diketahui hadis ini bisa diterima atau tidak. Di zaman Nabi enggak perlu ini semua. Karena sahabat langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di zaman setelah sahabat, setelah tabi'in, ilmu ini wajib. Ilmu ini apa? Wajib ya. Jarh wa ta'dil, kemudian mustalah hadis, misalnya ilmu nahwu ya. Kemudian bid'ah yang dianjurkan, bid'ah mustahabah, contohnya misalnya beliau berikan bikin jembatan untuk kegiatan agama, misalnya bikin pondok. Zaman Nabi nggak ada pondok. Nah, bikin pondok misalnya ya. Terus apa lagi ya? Misalnya mungkin mengumpulkan Al-Qur'an, entah wajib atau mustahabah, tapi di antaranya mengumpulkan Al-Qur'an ya, dalam satu mushaf ya, dikumpulkan ya. Misalnya memberi titik, memberi harokat atau titik-titik di Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Nanti bid'ah makruh saya lupa contohnya. Bid'ah haram misalnya bid'ah akidah ya, bid'ah murji'ah misalnya, qadariyah ya. Dan lain-lainnya. Bid'ah yang mubah misalnya makanan-makanan yang model baru ya. Atau yang sehingga berkaitan dengan hal-hal, kita bisa baca nanti dari Ali bin Abi Salam. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Ali bin Abi Salam ketika bagi bid'ah, dia melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang tidak di zaman Nabi tanpa memandang dia sarana atau ritual ya. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Dalilnya perkataan Umar berkata tentang salat tarawih, nikmatil bid'atu hadhihi ya. Kata Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini ya. Sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih. Inilah yang juga dijadikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji, Imam Syafi'i berdalil seperti dalam kitabnya Al-Baihaqi Manaqib Syafi'i. Dia berdalil dengan perkataan Umar. Karena Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Dari sinilah inilah dalil Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah tercela sama bid'ah hasanah, bid'ah yang terpuji hasanah. Baik. Adapun metode ulama yang satunya seperti disampaikan oleh Syatibi, ya, dia hanya menuju kepada fokus kepada ritual, bukan sarana. Ya, bukan sarana. Sehingga mereka mengatakan kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah ya. Rasulullah berkata dalam banyak hadis, kullu bid'atin dhalalah ya. Semua bid'ah sesat. Tidak ada pengecualian. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Terus perkara-perkara yang ritual bagaimana? Lantas bagaimana sarana? Lantas bagaimana perkara sarana? Lantas bagaimana dengan perkara-perkara sarana? Yang tadi disebutkan ya, contoh ilmu nahwu seperti ilmu nahwu
tadi ilmu mustalah, kemudian jarh wa ta'dil, kemudian misalnya bikin pondok, contohnya mengumpulkan Al-Quran, mengharokati Al-Quran, ini mereka juga mengatakan ini baik, mereka setuju ini semua perkara baik, ini semua perkara agama yang baik, perkara agama baru yang baik, tapi ini bukan bid'ah secara syariat. Karena dia bukan ritual. Mereka menamakannya dengan al-maslahah mursalah. Apa itu al-maslahah al-mursalah? Al-maslahah, kemaslahatan yang dilepaskan. Artinya kemaslahatan dilepaskan. Maslahat ada 3 dalam syariat. Ada namanya maslahat yang mu'tabarah, itu kemaslahatan yang dianggap oleh syariat. Ada namanya maslahat yang mulghat, maslahat yang tidak dianggap oleh syariat, seperti bir ada maslahatnya bikin tenang, khamar misalnya, kemudian judi ada maslahatnya bisa kaya mendadak, tapi itu maslahat enggak dianggap. Dukun terkadang bisa menyembuhkan, ini maslahat yang tidak dianggap. Ada maslahat yang dianggap banyak, seperti dengan salat berjamaah, bisa berkumpul, bertemu. Ada maslahat yang tidak disinggung oleh syariat, tidak ditetapkan dan tidak ditolak. Namanya maslahat mursalah. Maslahat yang dilepaskan. Dan di sini kita menilai ini apa tujuannya. Kalau tujuannya kebaikan maka kita anggap baik. Ya. Nah ini semua ilmu nahwu, ilmu mustalah, jarh wa ta'dil, bikin pondok. Ini bukan ritual. Dia hanyalah sebagai sarana. Nah bagi kelompok ulama sini menamakan ini dengan bid'ah hasanah. Ya. Dan kelompok ini menamakannya adalah bid'ah hasanah. Sementara kelompok yang ini mengatakan namanya maslahat mursalah. Jadi ada perkara-perkara yang disepakati oleh kedua kumpulan ulama tersebut, hanya saja mereka berbeda dalam masalah penamaan. Sebagian menamakan bid'ah hasanah, sebagaimana Al-Izz bin Abdus Salam menamakan ini bid'ah yang wajib, ini bid'ah yang mustahabbah. Sementara Syatibi dan yang lainnya menamakan sebagai maslahah mursalah, tidak disebut dengan bid'ah. Ya. Baik. Jadi sebenarnya untuk sampai tahapan ini saja tidak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan kita sebenarnya adalah suatu ritual yang benar-benar tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dikatakan bid'ah hasanah atau tidak? Adapun yang seperti ini, maka sepakat, semua ulama sepakat. Cuma mereka membedakan nama. Satu menamakan bid'ah hasanah, satu menamakan maslahah mursalah. Kalau ditinjau dari dua metode ini, mana yang lebih kuat ya? Lihat ini semuanya khilaf, namanya khilaf yang lafzi, khilaf tidak hakikat, karena ternyata sama-sama sepakat kok boleh, cuma namanya dibedakan. Namun mana yang lebih tepat, kita namakan bid'ah hasanah atau kita namakan itu bukan masalah bid'ah, karena bid'ah itu adalah ritual, bukan mengenai sarana untuk menjalankan ritual tersebut. Jadi kalau di sini kan yang penting baca Qur'annya. Di antara metode kita untuk mudah baca Qur'an ya Al-Qur'annya diharokati. Zaman dulu enggak perlu karena mereka udah ngerti. Ya, yang penting kita bisa tahu bahasa Arab. Nah, kalau zaman dahulu tidak perlu ilmu. Nah, kita belajar ilmu nahwu untuk bahasa Arabnya. Ya, ini cuma sarana doang. Kita mengenal hadis sahih atau tidak, kita harus tahu ilmu mustalah, ilmu jarh wa ta'dil. Biar mudah belajar agama, kita bikin pondok. Di zaman Nabi enggak ada. Tapi itu semua berkaitan dengan sarana ya. Yang benar bahwasanya saya lebih condong pada pendapat ulama yang kedua, bahwa ini semua bukan bagian dari bid'ah karena dia bukan ritual. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya seluruh bid'ah kalau dimaksudkan dalam makna syariat maka semuanya tercela. Ya, kalau bid'ah secara definisi syariat sebenarnya semuanya tercela, dan itu diikuti juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Dia mengatakan seluruh bid'ah dalam syariat tercela, ya. Seluruh bid'ah dalam syariat tercela. Adapun pembagian Al-Izz bin Abdus Salam, kemudian Nawawi dan yang lainnya, maka ini adalah bid'ah secara bahasa sebenarnya. Bid'ah secara bahasa, cuma keterkaitannya dengan perkara-perkara agama yang baru ada di zaman
setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini bahasa ya. Kalau namanya bid'ah syariat, semuanya tidak apa namanya, semuanya tercela, semuanya tercela. Taib.